Mantan Ketua MPR RI periode 1999 hingga 2004 Amin Rais mengaku menyesal karena telah memperjuangkan metode presiden dipilih langsung oleh rakyat. Amin Rais pun meminta maaf atas metode pemilihan presiden secara langsung yang pernah diperjuangkannya di tahun 1999. Permintaan maaf itu disampaikan Amin Rais saat bertemu dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Rabu 5 Juni. Seperti dimuat Facebook Kompas.com, Amin Rais mengaku hilaf karena pernah memperjuangkan metode pilpres langsung dipilih rakyat. Sebab kata Amin Rais, saat itu dia berpikir mana mungkin seseorang menyogok 120 juta rakyat Indonesia agar terpilih menjadi presiden. Dia pun mengaku naif dengan sudut pandangnya saat itu. Maka Amin Rais pun mendukung apabila pemilihan presiden kembali seperti Orde Baru atau Orba, yakni dipilih oleh MPR. Kita yang mengikuti perkembangan politik dan demokrasi di tanah air kita pada hari-hari ini tentu sangat prihatin dengan pernyataan banyak tokoh-tokoh yang sudah ada di level sebagai pemimpin bangsa, tetapi tidak menunjukkan sikap-sikap yang terpuji dan dapat dicontoh atau diteladani. Salah satunya adalah Amin Rais. Sejarah tidak bisa membohongi kita bahwa Amin Rais tercatat sebagai salah satu penggerak jalannya reformasi Indonesia pada tahun 1999 yang lalu, dan puncaknya adalah ketika Orde Baru dapat dijungkalkan, dapat dijungkirkan, dan karena itu dimulailah Orde Reformasi, di mana perbaikan di sana-sini menolong kita untuk punya harapan besar bahwa Indonesia yang ada di era reformasi itu akan berjalan menjadi bangsa dan negara yang semakin baik seiring dengan tatanan berdemokrasi kita yang semakin baik, dan salah satu pilar dan penggeraknya itu adalah Amin Rais. Tetapi kita sungguh prihatin teman-teman bahwa hari ini Amin Rais mengalami transformasi yang justru memperlihatkan kepada kita bahwa pernyataan-pernyataan yang datang dari Amin Rais itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Kita sama sekali tidak mendapatkan pencerahan-pencerahan yang membuat kita bisa belajar banyak tentang bagaimana Indonesia dalam pemikiran seorang Amin Rais, selain ia hanya ingin meluapkan emosi dan juga ujaran-ujaran yang datang dari politik fitnah dan politik kebencian. Inilah yang saya katakan transformasi seorang Amin Rais itu membuat kita sungguh sangat menyesali bahwa Indonesia pernah punya seorang Amin Rais, dan Amin Rais tercatat sebagai salah satu penggerak roda reformasi Indonesia sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Itu salah satu karena kekuatan dari apa yang disemangati sebagai kekuatan reformasi, di mana tokoh yang penting salah satunya adalah Amin Rais selain Abdurrahman Wahid dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, saya ingin menjadikan catatan tentang Amin Rais ini sebagai bagian untuk membangun sebuah diskursus pemikiran seputar usulannya untuk kembali melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali ke era Orde Baru. Kita tahu bahwa di era Orde Baru, rakyat punya jarak untuk memilih para pemimpin-pemimpin mereka. Mereka tidak tahu track record dari para pemimpin mereka. Mereka hanya tahu bahwa presidennya dipilih di MPR, wakil presidennya dipilih di MPR, dan mereka hanya tahu bahwa sudah terpilih presiden dan wakil presiden yang baru. Inilah teman-teman yang kemudian dikoreksi, dievaluasi, dan kekuatan reformasi salah satunya adalah dengan mengembalikan kekuatan demokrasi itu pada rakyat sebagai pemilik suara, dan karena itu mereka kemudian menjadi yang harus pertama-tama memilih para pemimpinnya. Jadi memilih presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR DPR, tidak dilakukan lagi di Senayan, tetapi dilakukan secara langsung
dan rakyatlah yang menentukan siapa presiden dan siapa wakil presiden mereka yang dipilih berdasarkan jalannya dan proses demokrasi yang semakin baik sebagai bagian dari spirit reformasi yang penting yang dulu salah satunya digerakkan oleh Amin Rais. Tetapi sulit teman-teman rasanya menerima bahwa Amin Rais kemudian menelan ludahnya sendiri, menelan apa yang dulu ia katakan. Ia belakangan ketika isu di seputar pemaksulan Gibran atau pencopotan Gibran, ia punya ide yang aneh tetapi nyata, yaitu ingin agar para presiden dan wakil presiden itu dipilih kembali di lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Inilah yang kemudian kita katakan sebagai logika sesat, logika yang sama sekali menunjukkan sebagai orang-orang yang berpenyakit secara demokrasi. Mereka adalah penyakit demokrasi yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan jangka pendek. Oleh karena ada kepentingan jangka pendek, maka mereka berusaha untuk menggolkan, bahkan mewujudkan apa yang menjadi libido kekuasaan mereka. Antara lain adalah libido agar orang-orang yang mereka anggap kompeten menurut mereka, orang-orang yang segaris dengan politik mereka dan bisa mereka kendalikan, itulah yang akhirnya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di MPR RI. Inilah teman-teman yang saya katakan sebagai sebuah pernyataan seorang Amin Rais yang sama sekali tidak mengedukasi kita, yang sama sekali membuat kita prihatin bahwa lama-lama kita akan menjadi orang yang sama sakitnya dengan Amin Rais. Karena itu teman-teman, konsistensi dalam berdemokrasi itu sebetulnya harus dibangun dari cara kita untuk melihat proses demokrasi kita itu bukan berdasarkan kepentingan, tetapi berdasarkan etika politik yang sehat atau etika publik yang memang itu adalah nilai-nilai keutamaan yang harus diperjuangkan. Oleh karena kita memilih demokrasi sebagai sistem dari hidup dan perjalanan bangsa kita menghidupi tatanan berdemokrasi kita. Jadi kita yang berpikir waras, kita yang berpikir jernih, mari tidak terjebak dalam politik emosional dari seorang Amin Rais dan kroni-kroninya, dan kita tetap membuat dan mendorong agar pemilihan presiden dan wakil presiden itu tetap berada di rakyat, dan rakyat yang pertama-tama penggerak demokrasi, yang pertama-tama sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memilih siapa pemimpin mereka, siapa presiden mereka, siapa wakil presiden mereka, tanpa ada intervensi sekalipun dari kekuatan partai politik atau bahkan politik uang yang seringkali selesai di lembaga-lembaga, termasuk mungkin saja itu di lembaga tertinggi negara seperti MPR RI. Jadi teman-teman, mari kita tetap dorong agar pemilihan umum itu langsung dilaksanakan oleh rakyat untuk menentukan bahwa presidennya adalah presiden rakyat dan wakil presidennya adalah wakil presiden rakyat. Dan itulah yang terjadi pada Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita. Jangan pernah menjadi pengkhianat rakyat oleh karena rakyat yang memilih pemimpin-pemimpinnya. Biar rakyat yang punya tingkat kecerdasan tinggi yang menentukan siapa pemimpin mereka. Dan jangan pernah ragukan bahwa Prabowo dan Gibran itu satu paket yang dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Karena itu, ketika Anda semua atau siapapun kekuatan politik tanah air kita yang ingin melakukan tekanan-tekanan politik, bahkan ingin mencopot Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden, maka Anda sebetulnya berhadapan dengan rakyat. Anda bisa dikategorikan sebagai pengkhianat rakyat. Jadi tetap kita dukung bahwa presiden wakil presiden dipilih oleh rakyat, dan
kita tetap dukung pemerintahan yang sah, yaitu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sampai mereka selesai dalam tugasnya dalam memimpin Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden. Siapapun yang mencoba menggoyang pemerintahan Prabowo dan Gibran itu bisa dikategorikan sebagai pengkhianat rakyat.